Meskipun critical race theory ini digunakan atau diaplikasikan untuk membahas dan menganalisis isu-isu rasisme, rasialisme, perbudakan, diskriminasi, dan hal-hal sejenisnya di dalam sebuah karya sastra, tetapi teori ini awalnya berangkat dari pertanyaan mendasar dan gerakan untuk mengubah sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang tidak seimbang atau diskriminatif terhadap orang kulit hitam. Hey everybody, welcome back to my channel. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai teori-teori sastra yang digunakan dalam penelitian karya sastra. Kali ini kita akan membahas mengenai critical race theory yang awalnya berangkat dari gerakan untuk penyetaraan hukum ya, yang dialami oleh orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat ya, sekitar dimulai dari tahun 60 kemudian terus berkembang sampai sekarang sebenarnya ya. Oke, kita akan mulai. Nah, ini definisinya ya. Critical race theory is a theoretical and interpretative field of inquiry that examines race, racism, and anti-blackness across history, society, and cultural modes of expression, including literary works. Jadi, critical race theory ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis karya-karya sastra, di mana di dalamnya itu ada unsur, elemen, atau isu-isu mengenai race, ras gitu ya, racism, rasisme, anti-blackness, yang berhubungan dengan orang kulit hitam gitu ya, yang melibatkan sejarah, masyarakat, atau secara budaya gitu ya. Itu secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa critical race theory itu is exposing the readers, students atau critics to culturally and racially relevant text. Jadi ada teks-teks tertentu yang itu relevan secara budaya gitu ya, culturally and racially, dan secara ras itu yang ada sejarah di dalamnya mengenai misalnya black diaspora, slavery, colonialism, imperialism, racial injustice dan sebagainya, yang berhubungan dengan perilaku diskriminatif, penjajahan gitu ya, dari yang berhubungan dengan ras. Jadi ada ras tertentu yang dianggap lebih rendah dibanding ras lain, sehingga ras lain itu merasa memiliki hak untuk menindas oppression gitu ya. It uses textual, close reading, and deconstruction and critical practices that reveal ideological biases. Nah, jadi ini metodenya menggunakan juga close reading dan dekonstruksi. Jadi sebuah teks gitu ya, gampangnya sebuah teks itu dilihat di dalamnya itu ada elemen-elemen itu atau tidak, dan bagaimana elemen-elemen itu bekerja. Ya, seperti apa rasisme yang dimaksud di situ, seperti apa rasialisme yang dimaksud di situ, seperti apa kebencian terhadap orang kulit hitam misalnya, atau perbudakan, penjajahan dan sebagainya yang serupa, ada hal-hal yang serupa gitu ya. Memang khususnya itu karena memang teori ini berangkat dari gerakan di Amerika Serikat mengenai ketidakadilan hukum antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi memang fokusnya seakan-akan lebih banyak kepada hal ini ya, kepada orang-orang kulit hitam. Tetapi sebenarnya bisa juga digunakan untuk hal-hal yang serupa ya, penindasan yang berdasarkan pada ras gitu. Nah, untuk teorinya ya, untuk memulai itu tentu saja harus dari kata race. What is race gitu ya. Jadi situ kita lihat ada phenotype, ethnicity, ancestry, nationality, itu kemudian digabungkan ke dalam satu terminologi namanya race. Ini menurut Matthew Desmond and Mustafa Emir Bayer,
Race itu adalah a symbolic category based on phenotype or ancestry and constructed according to specific social and historical contexts that is misrecognized as a natural category. Jadi kalau menurut mereka ini sebenarnya race itu sedikit kompleks, tidak bisa sekedar dikatakan bahwa itu memang alami gitu ya, bahwa perbedaan ras yang satu dengan yang ras yang lain itu alami. Memang manusia pasti berbeda antara ras ini dan ras itu. Makanya istilah ras ini kemudian digunakan untuk misalnya orang-orang kulit putih ya di Amerika pada masa perbudakan gitu, dengan menyimpulkan bahwa ras mereka itu lebih superior dibanding ras kulit hitam, sehingga mereka mempunyai hak untuk memperbudak orang-orang kulit hitam. Padahal bila melihat definisi, ras itu terdiri dari banyak elemen. Salah satunya adalah phenotype. Phenotype itu adalah ciri-ciri fisik gitu ya, yang bisa dilihat gitu ya. Misalnya kulit, rambut, dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup karena ada ethnicity. Ethnicity adalah etnis. Etnis berarti suku. Suku berarti termasuk di dalamnya adalah habit dan culture atau kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi atau budaya gitu ya, hal yang dilakukan dalam kesehariannya atau hal yang menjadi perspektif atau falsafah hidup mereka. Dan itu masih juga berhubungan lagi dengan ancestry atau keturunan gitu ya, atau dari nenek moyangnya gitu ya. Kemudian juga nationality. Nah, atau kebangsaan. Jadi bisa saja dikatakan bahwa ras orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat itu bisa dibedakan misalnya dengan Zimbabwe yang di Afrika karena perbedaan nationality. Jadi dalam hal ini otomatis meskipun mereka tanda petik sama-sama orang kulit hitam, tetapi masih ada hal-hal yang bisa dibedakan. Jadi cukup kompleks. Makanya ras tidak bisa digunakan untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu karena itu kompleks. Intinya seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, makanya ada perbedaan antara culture sama race. Konsep dari critical race theory ya. Culture itu adalah systems of meanings which guide social action, which are shared and are passed down from one generation to another. Jadi culture itu berhubungan dengan kebiasaan yang bermakna, yang berhubungan dengan tindakan yang dibagi dan diturunkan gitu ya, dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu namanya culture. Sedangkan race itu a social and cultural construct that categorizes people into rank group based upon perceived physical traits. Nah, ini race ini salah satunya kalau dari pembahasan yang tadi ya, yaitu phenotype. Jadi dari ciri-ciri fisik. Jadi maksudnya seperti ini. Race itu juga misalnya secara ciri-ciri fisik, tapi ketika berhubungan dengan culture maka race tertentu pun meskipun punya race yang tanda petik sama dalam artian physical traits-nya itu serupa, tetapi bisa juga mempunyai culture yang berbeda. Makanya sekali lagi race ini tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan tindakan kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa mereka memiliki ras tertentu kepada kelompok lain yang dianggap memiliki ras tertentu yang lain pula. Nah, maka muncullah banyak terminologi yang bisa digunakan dalam analisis karya sastra dengan menggunakan teori ini. Yang paling utama yaitu racism. Racism is people of color continuing to receive systemic disadvantages in resources across societal institutions and within interpersonal exchanges due to policies, ada typo ya, due to policies, practices, cultural ideologies, norms, and implicit standards that favor those perceived as white. Nah, ini racism di sini ini berdasarkan definisi dari critical race theory yang tadi berangkat dari gerakan di Amerika Serikat ya. Jadi di sini yang disebut racism itu adalah ketika orang kulit berwarna, khususnya kulit hitam, ya kita bisa menyebutkan kulit berwarna di sini bisa juga orang Native American atau mungkin Asian gitu ya. Tetapi
fokusnya adalah orang kulit hitam di sini. Meskipun ya seperti saya bilang tadi, seperti katakan tadi, bisa saja yang lain, tetapi bukan white, bukan orang kulit putih ya. Itu mereka mendapatkan kerugian gitu kan dalam banyak hal secara sistemik yang diciptakan oleh orang kulit putih, dari hukum, masalah sosial, dan hak-hak sipil lainnya, ya kan? Di sini ada policies, practices, cultural ideologies, including norms, implicit standards, sebagainya. Misalnya pemisahan tahun 60-an ya, pemisahan antara toilet orang kulit putih dan toilet orang kulit berwarna, ya kan? Berarti secara cultural, secara norma itu tidak baik bila orang kulit hitam itu ke toilet orang kulit putih gitu. Berarti kan mereka tidak dianggap kotor dan otomatis tidak beruntung gitu ya, atau rugi, disadvantage. Itu racism. Kemudian ada lagi istilah white supremacy, yaitu di mana pada dasarnya adalah orang kulit putih itu memegang major societal institutions atau mempunyai kekuasaan atau punya kontrol, ya kan, terhadap institusi-institusi mayoritas ya, misalnya pendidikan, keuangan, medis, ya kan, media, politik, bahkan seni, agama, dan ilmu, ilmu ya, science gitu, ilmu pengetahuan. Jadi mereka menempati posisi-posisi yang sangat strategis dan superior. Nah, ini disebut dengan white supremacy, gitu ya. Dan di sini dijelaskan bahwa sengaja atau tidak sengaja they learn to exercise entitlements and race-based assumptions, consciously or unconsciously held, in their informal and formal interaction and decisions with subordinates and exploits non-whites. Jadi mereka mengeksploitasi orang non kulit putih karena mereka merasa mereka itu superior, gitu ya. Dan banyak lagi istilah-istilah lain. Jadi misalnya ada white supremacy, misalnya white privilege, dan banyak lagi ya, including discrimination, kemudian slavery, dan hal-hal itu adalah teori-teori, terminologi yang perlu diketahui dari definisi dan konsepnya ketika kita ingin menggunakan teori ini untuk menganalisis sebuah karya sastra. Nah, selain itu, di sini karena critical race theory ini juga termasuk teori yang cukup muda, saya pikir cukup baru ya, saya pikirnya digunakan di dalam aplikasi, dalam pengaplikasiannya baru digunakan dalam penelitian karya sastra. Itu juga mengadaptasi teori-teori yang lain yang berhubungan dengan critical race theory. Misalnya post-structuralism, yaitu penggunaan tadi deconstruction, mendekonstruksi, mencari simbol-simbol atau mencari pemaknaan dalam sebuah karya sastra yang menunjukkan bahwa ini berhubungan dengan rasisme, ini berhubungan dengan rasialisme, ini berhubungan dengan diskriminasi, perbudakan, dan hal-hal yang serupa itu tadi. Jadi menggunakan post-structuralism ya. Kemudian juga menggunakan Black feminist standpoint. Black feminist standpoint di sini apa bedanya antara feminist dengan black feminist? Black feminist ini merasa bahwa mereka lebih dirugikan tidak hanya karena mereka perempuan di dalam society, tetapi karena mereka black, jadi double. Kalau feminist itu berpikir bahwa di situ ada ketidakadilan, gitu kan, atau tidak ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau black feminist tidak hanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dan kulit hitam. Nah, jadi sudah kulit hitam, mereka perempuan pula, jadi akan sangat dirugikan atau sangat ditekan ya oleh kaum laki-laki kulit putih gitu. Kemudian intersectionality and black queer theory. Intersectionality ini yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak diterima atau direndahkan atau dibedakan oleh
masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, misalnya berdasarkan pada kulit, berdasarkan kepada pilihan seksual gitu kan, identitas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah Black Queer Theory. Sama, Black Queer Theory, apa bedanya Black Queer Theory dengan Queer Theory? Ya sama saja, bahwa sama seperti Black Feminist Standpoint tadi ya, bahwa kalau queer itu adalah kaum misalnya yang non-hetero ya, kita sebut mereka misalnya ya gampangnya ya, itu adalah kaum LGBT. Kaum LGBT itu tanda petik sudah tidak bisa diterima masyarakat yang hetero ya, heteroseksual gitu ya, karena mereka punya kecenderungan untuk pecinta sesama jenis atau lebih dari satu jenis kelamin dan hal-hal yang bersifat queer tadi ya, dan mereka kulit hitam pula, jadi double permasalahannya. Nah, itu digunakan critical race theory juga diadaptasi untuk membantu menekankan pada race theory ini gitu ya. Tetap harus ada black-nya atau race-nya gitu ya. Yang terakhir adalah liberation theology theory. Ini teori berbasis agama, khususnya Kristen, yang menjelaskan bahwa Kristen itu atau agama itu bukan hanya milik kaum kulit putih. Jadi semua ras itu di mata Tuhan dalam hal ini, khusus dalam hal ini adalah di mata Kristen atau tokohnya yaitu Yesus gitu ya, Jesus Christ itu adalah sama, mau orang Asia, mau orang kulit hitam, semuanya sama gitu. Karena memang liberation theology theory ini berangkat dari asumsi bahwa Kristen itu adalah agama Barat, agama orang-orang kulit putih, gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah agama bagi seluruh umat manusia dari beragam ras maupun latar belakang budaya yang berbeda. Nah, makanya liberation theology teori ini digunakan juga oleh critical race theory untuk menunjukkan elemen atau unsur-unsur yang berhubungan dengan itu tadi, rasialisme, rasisme, diskriminasi, perbudakan, penjajahan baik berupa kolonialisme maupun imperialisme yang ada di dalam karya sastra. Jadi ini semua teori bisa digunakan elemen-elemen ini selama berhubungan dengan race gitu ya. Nah, jadi saya pikir cukup untuk pengenalan. Jadi ini benar-benar hanya secuil mengenai critical race theory. Tetapi cukup menarik karena kita bisa mencoba untuk mempelajarinya lebih lanjut, ya, kemudian mengaplikasikannya dalam penelitian karya sastra. Terutama untuk teks-teks atau karya sastra seperti novel, cerpen, drama, film, puisi, lirik lagu gitu ya, yang memiliki itu pemaknaan yang berhubungan dengan race itu tadi, bagaimana race itu digunakan oleh kelompok tertentu untuk menindas kelompok lainnya, ya, dalam hal ini yaitu yang berhubungan dengan ras atau suku atau cultural background-nya. Okay, I think enough for today. Thank you very much for your attention. If you have any questions, please let me know. You can type your question in the comment section, right? And don't forget to subscribe to my channel so that you can have more videos, anything to do with literature. Okay, see you next time. Have a nice day.